Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat bertemu kembali di pelajaran geografi. Minggu depan kita telah membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Apakah masih ingat tentang konsep wilayah? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan selamanya kalian bisa memahami dan bisa mengingat terus tentang konsep wilayah dan perwilayahan juga tata ruangnya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang peta dan pemetaan. Namun sebelumnya, saya mau tanya, apakah sih yang disebut dengan peta? Ada yang tahu? Nah, baiklah. Kalau kita definisikan, peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang digambar dalam bidang datar, diperkecil oleh skala dan dilengkapi dengan simbol-simbol. Nah, kenapa kita harus menggambar peta itu di bidang datar? Ya, tentunya idealnya seperti itu. Karena kalau kita tidak menggambar dalam bidang yang tidak datar, maka hasilnya kurang bagus ya. Jadi makanya kita menggambar peta itu harus di bidang datar biar lebih mudah dan hasilnya lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang kedua ada di sana dikatakan tentang skala atau diperkecil oleh skala. Skala ini bertujuan untuk memperkecil dan memperbesar skala. Nah, ketika kita akan menggambar peta di buku yang kurang besar misalkan, atau karena gambar peta atau peta yang akan kita gambar itu eh, dengan ukuran yang besar, maka bisa itu diperkecil. Nah, idealnya begini, ketika peta yang sebenarnya misalkan 5 meter, apakah mungkin kita menggambar peta di buku yang kita punya atau sebesar ini atau sekecil ini, kita menggambar peta yang 5 meter? Ya, dengan skala kita bisa menggambar peta yang ukuran sebenarnya 5 meter bisa jadi 5 atau 3 senti misalkan. Nah, itu tujuan daripada skala. Jadi dengan adanya skala, peta itu bisa diperkecil. Sebesar apapun itu pulau atau peta, maka kita bisa memperkecilnya. Misalkan peta Indonesia, nah, logikanya tidak bisa atau tidak mungkin digambar semuanya dalam bidang atau dalam buku kita yang ukuran kecil gitu. Tapi dengan adanya skala, jangankan peta Indonesia, peta dunia pun bisa dimuat di dalam buku sekecil apapun, ya. Karena dengan adanya skala, makanya di peta selalu dicantumkan yang namanya skala. Nah, kemudian yang berikutnya ada simbol-simbol. Apa sih itu simbol-simbol? Simbol itu tanda, ya. Itu juga bukan yang sebenarnya dan punya tujuan tertentu. Adanya simbol-simbol, maka si pembaca peta itu akan lebih mudah membacanya. Jadi dengan adanya simbol itu akan lebih mudah si pembaca peta. Artinya tidak menyulitkan si pembaca gitu. Contoh misalkan di peta itu ada yang namanya gambar segitiga, baik segitiga ditandai dengan segitiga biru ataupun tanda merah. Nah, dengan sendirinya si pembaca peta itu sudah bisa menebak bahwa oh di daerah ini atau di pulau ini ada gunung berapi dan gunung tidak berapi. Nah, itu ya. Itu saja ya. Mudah-mudahan eh, kita bisa bertemu lagi di minggu depan atau di pertemuan yang akan datang. Nah, eh, saya wanti-wanti kepada semuanya, tolong pembelajaran atau materi ini, terutama pelajaran geografi, tolong ya tidak ada yang sulit di geografi itu sebenarnya tinggal kalian bisa rajin dan tekun ya untuk mempelajarinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.